kasih pandangan aja loh. Jadi kan kemarin tanya tentang kalau LGBT, sepertinya saya menanggap tangkapnya kemarin seperti bertanya LGBT itu ada apa berarti itu dalam kehendak Tuhan dong. Kalau saya buat pandangan saya sekali lagi kan kalau kita lihat Tuhan itu menciptakan laki-laki dan manusia dengan tujuan yang sudah diberikan, ya, tahu bersama tujuannya. Lalu bagaimana dengan adanya LGBT? Saya rasa ini merusak daripada antropologi itu sendiri. Jadi saya memandang LGBT itu sebagai akibat dari dosa manusia. Akibat dosa manusia muncullah LGBT. Jadi apakah LGBT adalah bagian dari kehendak Tuhan? Saya merasa itu tidak. Itu akibat dosa. Sehingga kita harus memikirkan dosa itu. Dan saya rasa kalau orang Kristen yang orang percaya terus dia bilang LGBT, itu saya rasa sesuatu yang tidak sesuai dengan Alkitab dan kehendak Tuhan. Harusnya kalau kita percaya jadi orang Kristen, maka LGBT itu sudah tidak ada lagi. Tapi apakah orang LGBT tidak boleh percaya atau tidak bisa masuk sebagai orang percaya? Saya rasa itu pertama menjadi bagian dari kehendak Tuhan. Dan yang kedua, itu menjadi tugas dia ke jalan yang benar. Itu pandangan saya, Pak. Yang bertanyanya siapa tadi yang bertanya? Yang bertanya pertanyaan ini tadi siapa? Yang bertanya pertanyaan ini tadi siapa? Maya, Pak. Mana Mayanya? Kamaya, Pak. Mayanya mana? Kamaya. Ya, Mayanya mana? Belum masuk, Pak. Belum, masih belum. Mungkin Maya kalau susah bisa bergabung ke teman yang lain. Maya, tolong yang dekat dengan Maya. Tolong yang dekat dengan Maya. Ah, ini nih 5 orang nih udah admin nih. 5 sekaligus. Ya, halo. Jessica, Maya, Deborah, Citra, sama siapa lagi satu lagi? Sudah terdengar suara saya? Sudah terdengar suara saya? Belum. Oke. Mayanya mana tadi yang bertanya? Maya. Mayanya mana tadi Maya yang bertanya? Iya, Pak. Ya, Maya, tolong ulang pertanyaan kamu tadi. Yang Kenapa, Pak? kamu Diulang, kan tadi, Pak. Tadi kan kamu bertanya ya, silakan diulang lagi pertanyaannya. Diulang ya, Pak. Ya. Bentar, jadi lagi. Mengenai LGBT. Ya. Kalau menurut pemeriksaan dokter atau secara biologinya bahwa cowok terkadang memiliki hormon cewek atau begitu sebaliknya. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah Allah dalam menciptakan manusia itu kan dikatakan sempurna, cewek ya cewek, cowok cowok, mengambil bagian dalam hal seperti ini sehingga terjadi kalau dalam pemeriksaan biologinya hormon lelaki ada pada wanita dan begitu sebaliknya. Jika memang Allah tidak mengambil bagian dalam hal ini, apakah bagian medis, dokter atau secara biologinya itu melakukan pemeriksaan yang salah? Seperti itu, Pak. Oke. Kalau saya, bahkan kalau kamu baca buku-buku dari orang-orang tertentu yang menggunakan data kesehatan atau data medis, ya, data-data medis untuk apa? Untuk membenarkan bahwa itu secara kedokteran itu sah. Kalian jangan salah paham. Maksud saya gini loh. Orang-orang itu sengaja menggunakan data lalu membesarkan data itu.
Untuk apa? Untuk dijadikan data itu sebagai pembenaran kepada semua kaum LGBT. Ini masalahnya. Kenapa saya bilang ini masalahnya? Karena data yang kecil itu, dan kedokteran pun, data kedokteran yang digunakan itu ternyata tidak lebih dari 1%, kamu bayangin. Datanya nggak lebih dari 1% penduduk dunia. Lalu yang nggak lebih dari 1% itu dijadikan dasar untuk membenarkan semua kaum LGBT yang seperti itu. Itu satu. Artinya apa? Dia memanipulasi data dan itu sudah dikonfirmasi. Kalau kalian bisa kritis, kalian bisa cari. Itu sudah dikonfirmasi. Ternyata itu data yang cuma sampel kecil dijadikan generik, dasar, umum. Itu masalah. Itu satu. Lalu apakah yang kedua, apakah memang LGBT selalu lahir dari tanda petik ya, kelainan genetika? Ternyata justru survei yang kredibel menunjukkan, dan ini sudah diakui juga sebetulnya, bahwa LGBT itu lahir ternyata bukan dihasilkan oleh kelainan genetika. Tetapi apa? Ternyata itu lahir dari penyimpangan perilaku seksual. Ini beda loh. Ternyata persentase jumlah yang besar itu yang kalau dicek secara fisik normal-normal aja kok. Tanda petik ya. Kelaminnya normal-normal aja kok. Oh, ternyata yang bermasalah apa? Ternyata yang bermasalah adalah pengalaman-pengalaman dia tertentu itu. Yang membuat dia kemudian mengalami disorientasi seksual. Katakanlah dia dulu pernah mengalami sesuatu. Itulah yang kemudian menyebabkan dia menjadi LGBT. Mungkin dia pernah mengalami sodomi atau dia pernah mengalami pengalaman seksual tertentu dengan kaum sejenisnya, entah pria dengan pria, wanita dengan wanita, atau dalam bentuk apapun. Bukan karena ternyata data medis itu yang hanya kurang dari 1%. Yang kemudian di zoom out, dibesarkan untuk apa? Untuk membenarkan menjadi dasar medis kaum LGBT. Ternyata sebetulnya mereka nggak lebih dari 1% jumlah itu. Memang ada secara kedokteran ada, tapi itu jumlahnya kecil. Yang kemudian data kecil itu dimanipulasi untuk membenarkan yang besar. Nah, maka saya akan mengerucut kepada pertanyaan Maya. Sekarang saya akan mengerucut ke pertanyaan Maya. Lalu kalau begitu, bagaimana dengan jumlah orang yang kurang dari 1% itu? Yang mengalami memang benar-benar secara medis, katakan gitu ya. Secara, kamu tadi sebut, secara hormon mengalami gangguan. Secara mungkin apa ya, kromosom atau apa gitu, mengalami gangguan. Bagaimana dengan mereka itu? Bagaimana dengan mereka itu? Nah, tadi Charles sudah sempat singgung itu. Charles? Halo Charles? Kamu tadi sudah sempat singgung itu. Ya, mengenai apa? Tolong berikan kamu argumentasi yang tadi, biar Maya pun mendengar. Argumentasi yang bagus. Yang tadi yang kamu sebutkan itu. Nah, kita kan sekarang sedang ngomong, saya sekarang sedang, ya. Ini 1% itu nih, yang memang terjadi kelainan secara medis ya. Apakah ada memang di kampus kalian orang seperti itu? Nggak ada, Pak. Nah, saya bercanda ya. Silakan. Charles. Iya, Pak. Jaringannya mati. Kamu tadi kan sempat memberikan komentar kepada pertanyaan Maya. Tolong diulang. Ya, kalau saya melihat ya Pak, itu LGBT itu dalam perspektif apakah itu bagian dari kehendak Tuhan, saya rasa tidak. Sekali lagi kita melihat
Ya. Allah menciptakan manusia itu Oke. laki-laki dan perempuan. Ya. Sudah ada di situ reproduksinya dan tujuannya apa, kita tahu bersama. Dan tidak ada tujuan LGBT di dalamnya. Jadi kalau kita melihat LGBT itu, saya melihat LGBT itu sebagai akibat dari dosa. Akibat dari dosa, maka muncullah penyimpangan-penyimpangan seksual seperti LGBT itu. Jadi LGBT itu salah buat saya dalam pandangan bahwa itu adalah akibat dosa, bukan kehendak Allah. Sehingga satu-satunya cara binasakanlah LGBT. Satu-satu. Recording lagi. Rekam ya Pak. Saya kira gini loh, maksudnya. Kalau salah ngomong bahaya loh. Wow. Ya. Pernyataan Charles tadi ada betulnya dari sisi gini, bahwa Tuhan itu menciptakan sebelum manusia jatuh dalam dosa itu baik adanya. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa itu, kemudian manusia pun masuk dan merusak hal-hal yang sifatnya termasuk tadi misalnya perilaku seksual. Itu. Misalnya kita melihat kasus atau peristiwa Sodom dan Gomora misalnya. Mereka dilahirkan apakah memang seperti tadi klaim yang tadi? Mereka normal-normal aja. Ya. Tetapi memang mereka melakukan laki-laki dengan laki-laki. Atau mereka melakukan sesuatu yang memang perempuan dengan perempuan yang mereka suka. Jadi memang bukan karena faktor genetika, tetapi karena memang pengalaman atau praktek-praktek yang terjadi. Tetapi jawaban Charles masih belum menjawab pertanyaan Maya. Dalam hal apakah memang katakanlah ada seorang bayi lahir, lalu dia mengalami cacat seperti itu karena dosa. Apakah anak itu lahir karena hubungan seksual yang tidak, katakanlah disorientasi, atau karena dosa? Itu Charles belum menjawab ke sana. Yang lain mungkin mau menjawab ke sana. Silakan, yang lain. Kita dikit lagi waktunya nih. Medi, Pak. Silakan. Pak. Ya. Silakan. Apa? Sekedar masukan untuk Maya. Kita mau tutup nih, buruan dong, bungkus. Ya, bungkus. Jangan masukan, saya butuh jawaban. Karena saya tahu Tuhan itu menciptakan manusia sempurna, tapi jawablah sesuai pertanyaan saya. Jangan galak-galak juga dong. Ya, silakan jawab. Iya. Maksud saya kan di buku Pak Andik dan seminar Pak Andik kan sudah dijawab, tapi saya jawab lagi, tapi tidak seperti dengan jawaban Pak Andik. Jelas di buku Pak Andik dan Pak Andik bilang bahwa manusia itu pada dasarnya selalu dilahirkan dengan heteroseksual, tidak ada biseksual, tidak ada gender-gender yang lain, jadi pure heteroseksual dalam setiap manusia. Kalau ada yang bilang kalau ada yang bilang seperti yang dibilang Maya itu adalah salah satu alasan dari kaum LGBT. Jadi saya juga agak sanksi dengan perkataan Bapak tadi, karena Bapak bilang maaf. Karena Pak Heri bilang katanya dari segi medis ada berapa persen yang ada di dalam manusia, tapi itu tidak terlalu banyak. Tapi dengan sangat tegas Pak Andik bilang bahwa itu tidak ada sama sekali. Semua manusia kecenderungannya heteroseksual, tidak ada biseksual atau apa itu. Jadi menurut saya seperti itu, Pak. Oke. Saya berikan komentar juga ya. Saya berikan komentar gini. Saya akan coba melihat ini seperti pandangan memang dokter. Saya coba melihat seperti dokter supaya fair. Ada nggak orang dilahirkan cacat? Ada. Katakanlah misalnya dia cacat kakinya nggak ada atau tangannya nggak ada. Itu fakta. Kita cobalah berpikir untuk realistis. Itu fakta. Kita nggak bisa pungkiri, memang ada orang-orang yang dilahirkan secara cacat. Itu fakta. Entah mungkin dia terkena di organ tertentu, atau organ tangannya kah, atau organ bagian wajahnya kah, ada yang seperti itu. Ada. Lalu kalau misalnya itu terkena kepada bagian, katakanlah,
kelaminnya, itu bisa nggak terjadi? Bisa. Itu bisa terjadi. Itu mungkin. Itu cacat itu mungkin ada. Tetapi, ini saya katakan ya, tetapi itu nggak harus menjadikan dia do atau praktis LGBT. Gitu. Nggak harus membenarkan dia untuk mempraktekkan LGBT. Nggak harus mempraktekkan dia seperti itu. Jadi seolah-olah itu kayak apa, bagian yang paling utama gitu. Enggak, semua bagian tubuh kita juga bagian yang Tuhan cipta. Karena itu jadi sesuatu yang terlalu di zoom out gitu loh. Kenapa cuma bagian itu saja sih? Bagian-bagian yang lain kan juga ada, bisa mengalami, dan itu pun bisa nggak diperbaiki? Ya dan tidak. Tapi yang pasti yang tidak bisa dibenarkan adalah tindakan atau do atau praktis LGBT itu. Jadi kalian juga bisa memakai kerangka pikir tentang orientasi atau do LGBT-nya. Ya. Sampai di sini bisa ditangkap nggak semuanya? Maksudnya saya. Yang pertama itu adalah sesuatu yang memang secara data di zoom out. Ya, secara data itu memang di zoom out. Dan kita juga yang kedua kita harus lihat, kita harus bedakan mana yang menjadi orientasi dan mana yang menjadi memang do atau praktis LGBT. Ya. Yang ketiga, kecenderungan manusia memang ada cacat secara, itu memang kecil, persentasenya kecil. Ya, kita lihatnya bagaimana? Kita lihatnya sebagai, jangan di zoom out cuma itu melulu. Cacat itu nggak cuma bicara tentang cacat di organ kelamin, organ-organ manusia yang lain juga banyak. Jangan cuma dibenarkan itu untuk menjadi pembenaran praktek LGBT-nya, enggak harus begitu. Dan mereka yang cacat itu pun nggak harus melakukan praktek LGBT seperti itu. Nggak ada korelasinya secara kedokteran, nggak ada korelasinya. Jadi itu hanya mencari apa pembenaran diri dari data yang kecil itu, di blow out, dibesarkan, kemudian dijadikan pembenaran untuk semua orang-orang yang do atau praktis LGBT. Soalnya orientasinya memang dari sisi biologi atau medis. Ya, itu kalau kalian tanya pandangan saya seperti itu. Pandangan saya seperti itu. Ya, ada lagi? Atau cukup untuk diskusi kita hari ini? Ya. Cukup, Pak. Oke, saya kira terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Terima kasih untuk diskusinya. Ya, semuanya terima kasih. Kita akan akhiri kelas ini. Ya, kita akan akhiri kelas ini di dalam doa. Saya boleh minta tolong